Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya, kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi Shalom. Saya percaya di rumah Bapak Ibu Saudara ada sukacita yang besar daripada Tuhan, amin. Mari siapkan hati kita memasuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Tundukkan kepala bersama-sama kita berdoa. Kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami percaya semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Biar pada saat ini Tuhan, dengan segenap hati kami datang menaikkan ungkapan syukur kami. Kami datang memberikan pujian kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Karena Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Diberkatilah setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Kami percaya, hanya dekat Allah saja kami tenang. Ada kedamaian di dalam Engkau Tuhan. Ada kesembuhan di dalam Engkau Tuhan. Sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat.
Mari jemaat Tuhan sama-sama nyanyikan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari sambil mengangkat tangan nyanyikan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Mari sambil mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan minta roh Tuhan atas kita. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
yang terbaik buat Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak setiap kita datang di hadapan Tuhan saat ini. Sama-sama bawa ucapan syukur kita buat Tuhan. Sama-sama kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama naikkan pujianmu bagi Dia. Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah, Yesus Tuhan. Kami sembahkan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Mari jemaat Tuhan terus menyembah Dia, terus bawa pujian bagi Tuhan, karena ada kuasa dalam pujian penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terus menyembah Engkau Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang layak terima segala pujian kami. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya.
Yesus. Setiap kita yang siap untuk bersorak bagi Tuhan kita yang dahsyat, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Dia sumber kekuatan kita, amin. Kemenangan kita hanya ada di dalam Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Mari dengan iman katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Sekali lagi katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Katakan dengan iman, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sumber kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus, amin. Katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita bersama-sama. Batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah. Haleluya. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kami. Firman Tuhan yang jadi pelita bagi jalan kami, menerangi setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Kiaralabaya shanda garalabalabala. Kiaralabaya shikiaralabata.
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari bersama-sama kita katakan, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom, jemaat Philadelphia Blessing Family yang dikasihi Tuhan Yesus. Sungguh menjadi satu kesempatan yang indah saat ini saya boleh men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum
kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini saya memberikan topik menghadirkan kerajaan Allah dengan agresif. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita berdoa, memohonkan tuntunan urapan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu berlimpah. Kami terus diberikan kesehatan, kehidupan, dan juga pelayanan dan segala kehormatan dan rancangan-Mu yang terus akan terjadi di dalam segenap kehidupan setiap kami. Bapa Surgawi, kalau sebentar firman-Mu akan disampaikan, yaitu menghadirkan kerajaan Allah dengan agresif. Kami memohonkan supaya Roh Kudus sungguh-sungguh menerangi setiap hati, mewahyukan kebenaran itu sehingga itu menjadi satu kehidupan di dalam setiap anak-anak-Mu, khususnya Jemaat Philadelphia Blessing Family. Sehingga setiap kami semakin bertumbuh dan menggenapi rencana-Mu yang agung dan mulia. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kerajaan Allah, mungkin banyak pihak atau banyak orang-orang khususnya generasi milenial dan generasi Z yang sudah terbiasa hidup di dalam alam demokrasi mungkin bertanya-tanya, kerajaan Allah modelnya kayak apa sih itu kerajaan Allah? Nah, berdasarkan Kamus Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan kerajaan Allah adalah satu bentuk pemerintahan daripada Allah di mana Yesus Kristus sebagai Raja segala raja yang akan memerintah baik di bumi maupun di surga akan dinyatakan. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hal kerajaan Allah sebetulnya sudah dimulai ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Hanya sifat kerajaan Allah adalah bersifat rohani di dalam hati setiap anak-anaknya. Dan kelak saatnya akan tiba, yaitu ketika kerajaan Allah betul-betul secara nyata, secara jasmani, itu akan digenapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa penting setiap kita mengerti tentang realitas alam rohani ini. Karena kekristenan kita ini bukan sekedar sebuah perjalanan keimanan atau sekedar sebuah hal prosesi-prosesi atau sekedar ritual-ritual agamawi. Tetapi kita sedang melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang bersifatnya rohani. Kalau kita tidak mengerti hal ini, nanti kerajaan kegelapan yang dipimpin oleh iblis akan leluasa menyerang, menindas kita karena kita tidak mengerti kebenaran ini. Nah, puji Tuhan, pada saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, yang pertama adalah di dalam 1 Korintus 4 ayat 20, ini menjelaskan tentang natur sifat kerajaan Allah. Dikatakan sebab kerajaan Allah tidak datang dalam perkataan, tetapi dari kuasa. Itu menurut terjemahan baru yang pertama, LAI. Sedangkan terjemahan baru kedua, Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan sebab kerajaan Allah tidak datang dalam perkataan, tapi dalam kekuatan. Maksudnya adalah kerajaan Allah bukan sekedar teori-teori yang abstrak, yang tidak jelas. Tetapi sungguh-sungguh satu hal yang nyata berbicara tentang power. Dan inilah yang kita harus mengerti. Satu realitas alam rohani itu begitu nyata dan itu berpengaruh, berdampak. Alam roh itu begitu paralel dengan alam jasmani. Sehingga kita harus mengerti segala sesuatu yang terjadi di alam jasmani atau alam lahiriah itu adalah satu dampak yang terjadi di dalam alam roh. Itulah sebabnya setiap anak-anak Tuhan perlu mengerti kebenaran ini. Nah, sifat berikutnya tentang hal kerajaan sorga adalah di dalam Roma 14 ayat 17. Katakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Artinya ukuran kita jelas kerajaan Allah itu. Alkitab katakan ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika kita berhadapan dengan situasi di mana tidak ada kebenaran, di mana tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita,
itulah saatnya kita harus menyadari kerajaan Allah harus hadir. Dan nanti dengan kuasa, pertolongan, hikmat, urapan Roh Kudus akan menegaskan hal itu. Itulah sebabnya kita penting menghadirkan kerajaan Allah itu dengan ukuran-ukuran nilai-nilai kerajaan yang kita sungguh-sungguh sangat kita mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab di dalam Matius 11 ayat 12 menjelaskan, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, artinya hingga saat ini, kerajaan sorga diserbu dan orang yang menyerbunya mencoba merebutnya. Ini adalah satu gambaran bahwa di alam rohani itu terjadi satu peperangan yang dahsyat antara kekuatan kegelapan dan kerajaan terang yang dipimpin oleh Yesus Kristus, Raja segala raja. Dan yang pasti adalah kerajaan terang Yesus Kristus telah mengalahkan kerajaan kegelapan iblis dengan segala antek-anteknya, yaitu ketika Yesus Kristus telah mati dan bangkit dari kematian, menaklukkan kuasa maut, menaklukkan kuasa dosa, menelan kerajaan kegelapan, menelan segala kekuatan-kekuatan kegelapan. Nah, tetapi yang pasti adalah iblis dengan kerajaan kegelapannya tidak begitu saja mau menyerahkan hal itu. Tidak berarti ketika iblis sudah kalah, iblis tiba-tiba dengan melemparkan handuk putih dan kemudian dia meninggalkan gelanggang kehidupan ini. Tidak. Dia berusaha dengan segala cara melakukan berbagai tekanan, menebarkan kebohongan-kebohongan. Ketika anak-anak Tuhan tidak mengerti kebenaran ini, seringkali kerugian, penderitaan banyak terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah, di sini kita harus mengerti kunci kemenangan untuk menghadirkan kerajaan Allah itu tidak bisa dilakukan dengan segala sopan santun kepada iblis. Tidak. Iblis dengan naturnya adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Di sini kita harus jelas bahwa kita harus menyatakan mengalahkannya dengan otoritas nama di atas segala nama. Sebab nanti kemenangan, perebutan wilayah itu, bumi ini harus dilakukan, yaitu siapa yang lebih kuat, lebih gigih, dan lebih konsisten, dia akan merebutnya. Tetapi kita sadar, kita melakukannya itu semua bukan dengan kekuatan kita. Tetapi karena Kristus secara legal, secara sah, dia sudah menang, iblis sudah kalah. Tinggal Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, sebagai eklesianya akan mewujudkan, memanifestasikan kemenangan Kristus, kemenangan kerajaan Allah. Untuk itu kita harus agresif, harus terus dengan gigih, konsisten lakukan peperangan rohani ini. Nah, ketika peperangan rohani terjadi, tentu kita harus tahu siapa yang harus kita lawan dan apa bentuk musuh dan bagaimana yang harus kita hadapi. Karena kita bukan seperti petinju yang sembarang memukul atau seperti seorang pelari yang tidak memiliki satu goal tujuan. Alkitab sudah mengajarkan kita. Yang kita lawan yang pertama adalah muslihat iblis. Nah, mari kita lihat dasar kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 11. Firman Tuhan katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Iblis sudah kalah, tetapi dia terus menebarkan tipu dayanya. Menebarkan kebohongan-kebohongannya sering. Kalau kita tidak sadar, anak-anak Tuhan seringkali akhirnya menderita kerugian karena dia terperangkap oleh tipu daya si iblis. Katakanlah seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, terlibat dalam sebuah pelayanan. Tetapi karena hidup dengan tidak bijaksana, hidup dengan berpacaran yang tidak kudus dan tidak bijaksana, akhirnya dia jatuh di dalam dosa persinahan. Dalam situasi itu, iblis terus menebarkan tipu dayanya.
menebarkan pemikiran-pemikiran bahwa Tuhan sudah menolak dia, bahwa Tuhan sudah tidak mau lagi menjadikan dia anaknya. Dan sepertinya muncul pemikiran bahwa dia telah kehilangan keselamatan, kehilangan segala sesuatunya. Dan iblis terus menebarkan tipu dayanya, mengatakan hidupnya sudah tidak berguna. Lebih baik sekalian saja hidup dalam dosa. Toh Tuhan sudah menolak dia. Nah, dengar, ini adalah bentuk tipu muslihat iblis. Kalau dia mengerti bahwa ini hanyalah tipu daya iblis, itu akan dibongkar senantiasa. Itulah sebabnya satu bentuk tipu daya iblis juga dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9. Kita boleh melihat ini salah satu bentuk tipu daya iblis juga. Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Dia akan melakukan segala sesuatu untuk membuat kekhawatiran bagi banyak anak Tuhan, kecemasan. Di sini dikatakan, waspadalah dan berjagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum. Wow. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitab mengajarkan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya mau menggarisbawahi iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum. Mungkin saudara-saudara bingung, saya nggak pernah ketemu singa. Ini adalah satu gambaran. Bentuk auman daripada singa adalah seperti haung gitu. Bentuknya adalah dalam satu pemikiran muncul. Penyakitmu sudah tidak bisa disembuhkan. Lihat tuh orang-orang yang menderita penyakit yang sama. Semua sudah mati, meninggal. Kamu juga akan menyusul. Nah, itu bentuk auman. Masalah yang kamu hadapi ini akan membuat kamu selesai, habis, kamu tidak berdaya lagi. Itu adalah bentuk auman. Hubunganmu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kehidupan keluargamu sudah hancur. Itu adalah satu bentuk suara singa iblis yang sedang mengaum. Itu adalah bentuk intimidasi. Tapi Alkitab mengajarkan, jangan terintimidasi dengan tipu muslihatnya. Bangkit, lawanlah dengan iman yang teguh. Ya. Kemudian kita melihat lawan yang kedua adalah melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Artinya, iblis bukan sebuah dongeng cerita-cerita nenek-nenek tua. Alkitab menjelaskan bahkan asal mula iblis dengan malaikat-malaikat kegelapannya. Bagaimana struktur pemerintahannya, pemerintahan jahatnya. Ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat. Alkitab sudah menjelaskan inilah yang sedang kita dihadapi. Dan satu lagi poin yang penting adalah yaitu iblis akan leluasa menyerang, menindas anak-anak Tuhan ketika tidak kita mengerti kebenarannya. Apalagi kita berkata, oh saya memiliki ijazah akademis yang begitu tinggi, saya mengecap sekolah pendidikan yang tinggi, saya memiliki talenta-talenta yang luar biasa. Jangan lupa, peperangan yang kita hadapi bukan peperangan secara lahiriah, jasmani atau sekedar adu intelektual. Peperangan kita bersifat roh. Untuk itu kita harus mengerti. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus berdiri di atas satu kebenaran. Apa kebenarannya? Memang iblis jelas ada struktur-struktur pemerintahannya. Tetapi Alkitab dengan tegas katakan di dalam Kolose 2 ayat 15. Melalui karya kematian kebangkitan Kristus. Dikatakan
Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Inilah yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Artinya, sebelumnya iblis dengan sombong pongah, dia mengatakan dialah pemegang otoritas penguasa atas dunia, bahkan penguasa atas alam maut. Karena sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, dia merebut otoritas itu. Tapi ingat, sejak karya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, semua telah berubah. Ya. Otoritas yang telah direbut oleh si iblis akibat kejatuhan manusia dalam dosa, oleh karena anugerah Kristus, karya kemenangan Kristus telah direbut kembali, dan itu dipercayakan kepada gerejanya. Yesus Kristus sang kepala gereja, dan kita adalah tubuhnya, dipercayakan otoritas untuk memanifestasikan kemenangannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai gereja Tuhan, inilah saatnya kita bangkit dalam kuasa roh. Kita menghancurkan kuasa-kuasa gelapan itu. Dan ingat, Rasul Paulus ketika menceritakan ini menggunakan narasi melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, menjadikan mereka tontonan umum. Dia mengambilnya ketika dia mengetahui zaman itu adalah zaman kekaisaran Romawi. Ketika kekaisaran Romawi menaklukkan satu bangsa atau satu wilayah, kemudian dia akan masuk ke dalam kota Roma dengan arak-arakan kemenangannya. Dan ketika itu rakyat sudah siap menyambutnya, wah, mereka bersorak-sorai, melemparkan bunga dan kata-kata pujian. Dan kemudian rombongan itu lewat, dan bagian belakang diikuti rombongan musuh yang telah ditaklukkan, raja-rajanya, panglima-panglima musuh yang telah ditaklukkan kala mereka dengan kondisi dipermalukan. Mereka berjalan di belakang dengan rantai, dan nanti kemudian rakyat kemudian mulai mengejek, menghina, bahkan melemparkan telur busuk dan sebagainya. Rasul Paulus menggunakan gambaran itu. Itulah gambaran iblis yang sudah dikalahkan. Dia tidak lagi seperti di dalam gambarannya, seolah-olah dia menampilkan dia penguasa yang begitu kuat. Dia sudah ditaklukkan. Tapi sekali lagi, kita harus tetap tidak boleh gegabah, tidak boleh sembrono. Kita harus terus dalam tuntunan, pengurapan, hikmat, dan juga terang daripada Roh Kudus dalam kita memanifestasikan kemenangan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan bahwa hal yang berikutnya, bahwa musuh yang kita harus kalahkan adalah hari yang jahat. Ini adalah yang harus kita taklukkan. Dalam Efesus 6 ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya senjata Allah itu sudah disediakan, bagian kita adalah mengenakannya. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai antistemi. Dan di sini adalah satu bentuk pergumulan, mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu dapat menyelesaikan segala sesuatu. Apa yang dimaksud kita sedang berhadapan dengan hari-hari yang jahat? Benar, pada saat ini kita juga menyadari iblis walaupun sudah kalah terus melakukan segala upaya, segala hal untuk memberikan situasi-situasi musibah-musibah, segala hal yang menyebabkan hari-hari yang berat. Bahkan kita akan berjumpa dengan orang-orang yang sulit, yang akan menyulitkan. Bahkan satu kebenaran juga, Alkitab mengingatkan bahwa sifat kondisi manusia di akhir zaman itu adalah manusia semakin egois, semakin materialistik, mementingkan diri, tidak lagi mengenal kasih, tidak mengenal rasa hormat, respek, dan penuh dengan kebencian, balas dendam,
Inilah yang dimaksud kita sedang berhadapan dengan hari-hari yang jahat. Seseorang anak Tuhan sudah hidup dengan benar, dengan tulus, baik-baik. Ada aja orang-orang yang kemudian menipu dia, memanfaatkan dia. Nah, inilah yang dimaksud. Kita berhadapan dengan hari-hari yang jahat. Gitu. Seorang pengusaha Kristen dengan jujur melakukan bisnis dengan benar, jujur, tetapi tiba-tiba dia memiliki satu partner yang menipu, menghabisinya. Nah, inilah yang dimaksud. Kita sedang berhadapan dengan hari-hari yang jahat. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menghadapi hari-hari yang jahat itu? Kitab Efesus 5 ayat 15 dan 16 memberikan satu nasihat. Ketika bagaimana kita menghadapi hari-hari yang jahat. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Ingat, kita sudah jadi anak Tuhan. Tapi jangan menghidupi atau memiliki gaya hidup seperti orang bebal. Tapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, satu bentuk kelengkapan yang penting untuk kita mengalahkan musuh hari-hari yang jahat di mana kerajaan Allah akan hadir adalah kita terus membangun hidup yang bijak. Penting anak-anak Tuhan, tidak sekedar kita mengandalkan kuasa, urapan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari penting kita hidup bijak. Perhatikan perilaku kita, perhatikan dengan bijak kata-kata kita, dan sikap kita, itu semua harus seperti orang-orang di dalam kebenaran. Menjaga etika, moral, kekudusan sesuai dengan status kita, orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah dibenarkan. Dan juga hati-hati menggunakan media sosial. Kita sembarangan berkata-kata, sembarangan mengucapkan tulisan-tulisan. Kita harus bijaksana. Bahkan dalam kondisi-kondisi sulit di hari-hari yang jahat, katakanlah kita mendengar diri kita difitnah dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang begitu negatif. Daripada kita bereaksi dengan keras, membalas dengan kata-kata yang tajam, kita bereaksi, menuntut klarifikasi, menuntut dengan hukum dan dengan segala cara. Akhirnya kita terpancing dan akhirnya kita terlibat dengan cara-cara dunia. Alkitab sudah menasihatkan kita sedang hidup di hari-hari yang jahat. Hiduplah bijaksana, hiduplah bijaksana. Dan di situ kita akan lihat kita akan mengalahkan kegelapan itu. Dan kita akan mengalami kerajaan surga yang dihadir dalam hidup kita. Dan musuh yang harus kita hadapi adalah yang keempat adalah panah api si jahat. Artinya di alam roh ini penuh dengan panah-panah api si jahat yang berseliweran, yang masuk di dalam pikiran kita. Di sini penting sikap kita. Dalam Efesus 6 ayat 16 katakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Martin Luther, seorang tokoh reformasi, mengatakan kita nggak bisa melarang burung-burung terbang di atas kepala kita. Kita tidak bisa melarang. Kita akan capek sendiri kalau sebentar-sebentar kita berteriak, kurang ajar burung, kau liwat kepala saya. Burung yang satu. Nah, kita sungguh-sungguh melelahkan. Tapi kita bisa melarang burung itu hinggap di kepala kita, membuat sarangnya di atas kepala kita. Inilah yang dimaksud. Di alam roh ini panah-panah api si jahat terus berseliweran. Dan ketika itu masuk di dalam pikiran kita, kita harus cepat memadamkannya. Bagaimana memadamkannya? Yaitu kita menggunakan perisai iman. Ini adalah satu senjata yang penting. Ya. Artinya kita hiduplah dengan iman. Dalam Roma 1 ayat 17 diajarkan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. From faith to faith, seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Kita hidup oleh firman, oleh karena iman
Iman datang di dalam Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya segala sikap kita, dasar keputusan kita itu karena firman dan kita hidup di atas firman. Iman oleh karena firman itu. Jadi bukan apa pendapat orang. Oh, sekarang musimnya dan pendapatnya adalah begini. Kemudian muncul lagi pendapat, oh tidak, kita kalau dalam satu situasi begitu, kita harus melakukan tindakan B, C, D. Ya. Tetapi kita harus penting supaya kita tidak mengalami kebingungan dan iblis bisa memanahkan panah-panah apinya sejahat. Terus hidup dengan firman. Kita hanya terus berkata, apa kata firman? Apa kata firman? Aku hanya mau hidup, aku hanya mau berdiri, bertindak. Apa kata firman? Mungkin ada berkata juga, tapi faktanya dan data di depan kita begitu bertolak belakang. Pilihlah hidup oleh iman supaya kita tidak panah api si jahat itu tidak bisa menghancurkan, merusak pemikiran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya saya akan menyimpulkan bagaimana menghadirkan kerajaan Allah dengan agresif. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kalahkan tipu daya iblis dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan lagi biarkan diri kita ditipu. Berdirilah, gunakanlah segenap perlengkapan senjata yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yang kedua adalah kalahkan iblis dan kerajaan kegelapannya dengan posisi dan otoritas dari kemenangan Kristus. Ingat, kita berperang menggeser posisi wilayah kerajaan kegelapan bukan dengan kekuatan kita. Dan kita bukan sedang bertanding, bergulat, bukan dengan satu kondisi, kita nggak tahu hasilnya. Kita sudah tahu hasil akhirnya. Kemenangan Kristus secara real, secara de jure, secara legal, Yesus Kristus adalah pemenang. Kita sedang memanifestasikan kemenangan Kristus itu. Karena itu kita dalam posisi sebagai pemenang dalam Yesus Kristus. Yang ketiga adalah kalahkan hari-hari yang jahat dengan hiduplah bijaksana. Perhatikan semua perilaku, perkataan, tindakan, pemikiran, emosi kita semua dengan bijaksana, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat adalah kalahkan, padamkan panah-panah api daripada si jahat dengan hidup, dengan iman. Hidup senantiasa percayai firman Tuhan, perkatakan firman, deklarasikan firman terus. Apa kata firman? Aku mau berdiri atas itu semua. Itulah, dengan cara itulah kita sedang menghadirkan kerajaan Allah dengan agresif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan saat ini sungguh-sungguh memperlengkapi dan terus memberikan satu pewahyuan supaya kita tidak lagi hidup bagi orang-orang Kristen sebagai korban. Begitu banyak orang Kristen menjalani kehidupannya dengan terseok-seok merasa sebagai korban. Atau seperti orang Kristen yang hanya bersembunyi terus berdoa, Tuhan kapan segera aku akan tinggal bersama-samamu di sorga. Ingat, kalau sampai hari ini kita masih diberikan kehidupan di dunia ini, artinya ada satu misi, satu amanat, tugas yang Bapa Surgawi inginkan kita selesaikan, yaitu menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan pemerintahan Yesus Kristus di bumi ini. Dan itu semua akan terjadi dengan pertolongan, hikmat, urapan, kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya benar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap jemaat. Saya ajak kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Segala pujian syukur kepadamu Bapa Surgawi. Engkau terus mengajarkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kemenangan. Bahkan ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan kegelapan yang sudah ditaklukkan oleh kemenangan Kristus, kami hidup di dalam kebenaran
menggunakan perlengkapan senjata rohani, dan kami juga hidup di dalam perang Tuhan, sehingga kami boleh terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Berdoa untuk jemaat Philadelphia Blessing Family pada saat ini, supaya sungguh terus mengalami kehidupan yang berkemenangan demi berkemenangan, mengalami kehidupan penuh damai sejahtera, sukacita dan kebenaran yang bersumber daripada Roh Kudus. Kami berdoa supaya sungguh Roh Kudus semakin memenuhi, menguasai segenap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus, kehidupan yang boleh membawa kemuliaan bagi Tuhan, membawa keharuman Kristus, dan memberi dampak dimanapun setiap jemaatmu ini berada. Demi nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya. Tuhan memberkati firman Tuhan bagi setiap jemaat Philadelphia Blessing Family. Amin. Ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saudara yang beribadah hari ini, di akhir ibadah ini, mari saya ajak kita nyanyikan pujian Besar Anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati ibadah, di mana kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan menjadi berkat yang besar bagi setiap umat Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Terus Kau pakai lebih heran lagi untuk memberitakan kabar baik, sehingga setiap orang bisa mengenal kasih anugerah dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih. Memberkati juga semua yang melayani hari ini. Memberkati semua jemaat Tuhan. Diberkati pribadi, keluarga, kesehatan, keuangan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kesaksian hidup mereka juga diberkati oleh Tuhan. Diberkati untuk jadi berkat. Terima kasih Bapa. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.